Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi persamaan kausi dan fungsi analitik yang beranggotakan Uswatun Hasanah, John Pangestu, Adita Amalita, Istiqomah Yuliani, dan Laili Handayani. Sebelum masuk ke persamaan kausi dan fungsi analitik, saya akan mengulas kembali mengenai materi turunan fungsi kompleks. Jika fz bernilai tunggal dalam suatu daerah di bidang z, maka turunan fungsi fz didefinisikan sebagai f aksen z sama dengan limit delta x mendekati 0, f kali z plus delta z dikurangi fz per delta z. Asalkan limit ini ada, yaitu tidak bergantung dari caranya delta z mendekati 0. Dalam hal ini kita mengatakan bahwa fz mempunyai turunan atau diferensiabel di z. Dapat didefinisikan yaitu 1. Apabila w sama dengan fz, suatu fungsi di mana domain definisi memuat neighbor dari titik z0, derivatif f pada titik z0 adalah f aksen z0 sama dengan limit z mendekati z0, fz kali fz0 per z dikurangi z0 bila limitnya ada. Yang kedua, apabila menggunakan notasi delta z sama dengan z min z0, maka derivatif f pada titik z0 dapat ditulis f aksen z0 sama dengan limit z mendekati z0, fz0 plus delta z dikurangi fz0 per delta z. Dengan catatan bahwa karena f terdefinisi dalam neighborhood at z0, maka nilai fz0 plus delta z selalu ada untuk z0 mutlak cukup kecil. Yang ketiga, apabila dari formulasi kedua, indeks 0 dihilangkan, maka diperoleh definisi derivatif atau penurunan fungsi yang lebih umum, yaitu f aksen z sama dengan limit delta z mendekati 0, fz plus delta z dikurangi fz per delta z sama dengan limit delta z mendekati 0, delta w per delta z. F aksen z sama dengan dw per dz. Dapat dikatakan bahwa notasi-notasi fungsi turunan dari f atau disangka turunan f atau fungsi adalah f y atau df per dz atau dw per dz. Turunan fungsi dapat diperoleh dengan cara menerapkan langsung definisi dan proses ini serupa dengan yang digunakan pada kalkulus. Rumus-rumus derivatif sebagai berikut. Yang pertama, d per dy kali y pangkat n sama dengan n y pangkat n min 1. Yang kedua, d per dy kali y sama dengan 1. Yang ketiga, d per dy kali c sama dengan 0. Yang keempat, d per dy kali c kali f dalam kurung y sama dengan c d per dy dalam kurung f kali z. Yang kelima, dalam kurung f kali y tambah g kali y sama dengan f kali y tambah g kali y. Yang keenam, f kali y min g kali y sama dengan f kali y min g kali y. Yang ketujuh, f kali y g kali y sama dengan f kali y g kali y plus f kali y g kali y. Yang kedelapan, dalam kurung f kali y per g kali y sama dengan f aksen y
kali GY min FY G aksen kali Y per dalam kurung G kali Y pangkat 2. Yang ke-9 dalam kurung F kali G dalam kurung kali Y aksen sama dengan F aksen Y kali G aksen Y. Contoh 1. Gunakan definisi untuk menentukan turunan. Dari W sama dengan F kali Y sama dengan Y pangkat 3 min 2Y di titik A, Y sama dengan Y0 dan B Y sama dengan min 1. Cara penyelesaiannya yaitu berdasarkan definisinya turunan Y sama dengan Y0, maka fungsi Y sama dengan limit delta X senilai 0 F dalam kurung Y plus delta Y dalam kurung tutup min F kali Y per delta Y sama dengan limit delta X senilai 0 dalam kurung Y0 plus delta Y dalam kurung pangkat 3 min 2 Y0 plus delta Y dalam kurung min kurung buka Y0 pangkat 3 min 2 Y0 kurung tutup per delta Y. Limit delta X 0 sama dengan Y0 pangkat 3 plus 3 Y0 pangkat 2 delta Y plus 3 Y0 delta Y pangkat 2 plus delta Y pangkat 3 min 2 Y0 min 2 delta Y min dalam kurung Y0 pangkat 3 min 2 Y0 per delta Y. Didapat nilai limit delta X0 yaitu 3 Y0 pangkat 2 plus 3 Y0 delta Y plus dalam kurung delta Y pangkat 2 min 2 dan didapatkan 3 Y0 pangkat 2 min 2. Secara umum fungsi Y sama dengan 3 Y pangkat 2 min 2 untuk semua Y. Selanjutnya, jika Y sama dengan min 1, maka fungsi Y sama dengan 3 dalam kurung 1 pangkat 2 min 2 sama dengan 3 min 2 sama dengan 1. Tentukan fungsi konstanta Y sama dengan C. Untuk setiap nilai Y pada Y sama dengan C, mempunyai fungsi Y sama dengan limit delta Z dengan 0, fungsi F dalam kurung Y plus delta Y min F dalam kurung Y per delta Y. Fungsi Y sama dengan limit delta Y 0 C min C delta Y sama dengan 0. Jadi turunan suatu fungsi konstanta selalu 0. Teknik turunan. Jika setiap menghitung turunan digunakan definisi, maka waktu yang diperlukan cukup lama untuk menyelesaikan beberapa turunan. Oleh karena itu, dikembangkan apa yang disebut teknik turunan yang dikembangkan dari definisi turunan. Dengan menggunakan teknik turunan ini, waktu yang digunakan dalam menghitung turunan atau suatu fungsi kompleks
lebih singkat. Tidak semua teknik diberikan bukti generalisasinya dari definisi turunan. Beberapa teknik bisa digeneralisasikan sendiri dari definisi turunan sebagai latihan. Teknik-teknik tersebut meliputi Selanjutnya, untuk turunan C sama dengan 0, maka di sini Fz-nya sama dengan C. Bukti, F aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, Fz ditambah delta Z dikurangi Fz0 per delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, C ditambah delta Z dikurangi C dibagi delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, delta Z per delta Z sama dengan 0. Kemudian untuk turunan C, turunan konstanta sama dengan 1. Bukti, F aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0. Fz ditambah delta Z dikurangi Fz0 dibagi delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, C dikurangi C dibagi delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, 0 dibagi delta Z sama dengan 0. Kemudian selanjutnya aturan rantai. Misalkan F mempunyai turunan di Z0 dan G mempunyai turunan di Fz0, maka fungsi Fz sama dengan G Fz mempunyai turunan di Z0 dan turunannya adalah F aksen Z0 sama dengan G aksen Fz0 dikali F aksen Z0. Dengan kata lain, maka menurunkan aturan rantai dW per dZ sama dengan dW per dW dikali dW per dZ. Contoh, tentukan turunan dari fungsi berikut. Yang pertama, Fz0 sama dengan 2Z kuadrat ditambah I pangkat 5. Kemudian yang nomor 2, Fz sama dengan Z min I dibagi Z plus I pada I. Penyelesaian dengan menggunakan aturan turunan dan aturan rantai diperoleh F aksen Z sama dengan 5 dikali 2Z kuadrat ditambah I dipangkatkan 4 dikali 4Z sama dengan 20Z dikali 2Z kuadrat ditambah I dipangkatkan 5. Kemudian yang nomor 2, dengan menggunakan aturan turunan diperoleh F aksen Z sama dengan F aksen Z GZ dikurangi Fz G aksen Z dibagi GZ kuadrat sama dengan untuk turunan dari Z min I itu sama dengan 1. Kemudian kita masukkan nilai Gx-nya yaitu Z plus I dikurangi dengan Fz-nya bernilai Z min I dan turunan dari GZ-nya yaitu 1 dibagi dengan Z plus I kuadrat sama dengan Z 2I dibagi Z plus I kuadrat, sehingga untuk Z sama dengan I diperoleh F aksen I sama dengan 2I per Z ditambah I kuadrat sama dengan 2I per 4I kuadrat sama dengan I min 1 per 2I. Persamaan Cauchy-Riemann, Teorema 3.2.1, jika Fz sama dengan Ux, Y ditambah Vx, Y terdiferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0, maka Ux, Y dan Vx, Y mempunyai derivatif parsial pertama di X, 0, Y, 0, dan di titik ini dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan negatif Vx, atau dapat ditulis persamaan Cauchy-Riemann adalah du per dx sama dengan dv per dy dan du per dy sama dengan negatif dv per dx. Derivatif f di Z0 dapat dinyatakan dengan turunan pertama Z0 yaitu ux x0, y0 ditambah i vx x0, 0 y0 terhadap x, dan turunan pertama Z0 sama dengan uy
X0, Y0 dikurangi IVY X0, Y0 terhadap Y. Jika persamaan Cauchy Riemann tidak dipenuhi di X0, Y0, maka Fz sama dengan Ux, Y ditambah Vx, Y tidak terdiferensial di Z0 sama dengan X0 plus Y0. Contoh, buktikan Fz sama dengan Z kuadrat tidak terdiferensiasi di Z tidak sama dengan 0. Dengan bukti Fz sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, sehingga Ux, Y sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan Vx, Y sama dengan 0. Persamaan Cauchy Riemann yang didapat adalah du per dx sama dengan 2x dan du per dy sama dengan 2y. dv per dy sama dengan 0 dan negatif dv per dx sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan pertama yaitu du per dx sama dengan dv per dy jika dan hanya jika 2x sama dengan 0, dan persamaan yang kedua yaitu du per dy sama dengan negatif dv per dx jika dan hanya jika 2x sama dengan 0. Persamaan pertama dan kedua tidak dipenuhi jika x tidak sama dengan 0 atau y tidak sama dengan 0, jadi pasti f tidak terdiferensial. Persamaan Cauchy Riemann pada koordinat kutub. Teorema 3.2.2. Jika Fz sama dengan UR, θ ditambah IUR, θ terdiferensial dan kontinu pada suatu sekitar R0, θ0, dan jika dalam sekitar tersebut UR, Uθ, VR, Uθ ada dan kontinu di R, θ dan dipenuhi Cauchy Riemann, maka turunan pertama Z adalah di Z sama dengan 0, dan turunan pertama Z yaitu cos θ 0 dikurangi I sin θ 0 dikali dalam kurung UR R0, θ 0 ditambah IVR R0, θ 0. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan. Diketahui Fz sama dengan Z pangkat min 3, tentukan F aksen Z dalam bentuk koordinat kutub. Cara penyelesaian Fz sama dengan Z pangkat min 3 sama dengan R min 3 dalam kurung cos 3P min I sin 3P, maka U sama dengan R pangkat min 3 cos 3P, sehingga turunan parsial U per turunan parsial R sama dengan min 3 R pangkat min 4 cos 3P. Turunan parsial U per turunan parsial P sama dengan min 3 R pangkat min 3 sin 3P, yang V sama dengan min R pangkat min 3 sin 3P, sehingga min turunan parsial V bagi dengan turunan parsial R sama dengan min 3 R pangkat min 4 sin 3P. Turunan parsial V per turunan parsial P sama dengan min 3R pangkat min 3 cos 3P. Keenam fungsi ini kontinu dan syarat Cauchy Riemann dipenuhi untuk semua Z tidak sama dengan 0. Jadi Fz sama dengan Z pangkat min 3 terdiferensial untuk Z sama dengan 0. Dengan demikian F aksen Z dalam koordinat kutub yaitu F aksen Z sama dengan dalam kurung cos 3P min I sin 3P dalam kurung min 3R pangkat min 4 cos 3P min I 3R pangkat min 4 sin 3P, sehingga dihasilkan cis dalam kurung min 3P dikali dengan min 3R pangkat min 4 cis min 3P, dan dihasilkan min 3R pangkat min 4 cis min 6P. Kemudian fungsi analitik dapat ditulis W sama dengan Fz sama dengan U X, Y plus IV X, Y. Dan contoh keempat, tunjukkan keanalitikan dari persamaan Fz sama dengan IY kuadrat min 4Z plus 3I. Cara penyelesaian, misalkan Z sama dengan X plus IY, maka Fz sama dengan I dalam kurung X plus IY kuadrat min 4X plus IY plus 3I sama dengan I dalam kurung X kuadrat plus 2X ZI min Z kuadrat min 4X plus 4Z plus 3I
sama dengan x kuadrat I min 2xy min y kuadrat I min 4x min 4y plus 3i sama dengan dalam kurung min 2xy min 4x ditambah dengan x kuadrat min y kuadrat min 4y plus 3i sehingga u x, y sama dengan min 2xy min 4x turunan parsial u per turunan parsial x sama dengan min 2y min 4 turunan parsial u per turunan parsial y sama dengan min 2x sehingga v dan yang v x, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat min 4 y plus 3 untuk min turunan parsial v dibagi dengan turunan parsial x sama dengan min 2x yang turunan parsial v per turunan parsial y sama dengan min 2y min 4 sehingga untuk turunan parsial u per turunan parsial x sama dengan turunan parsial v per turunan parsial y sehingga terpenuhi dan untuk yang negatifnya juga terpenuhi. Jadi fz merupakan fungsi analitik yang memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Berikut adalah latihan soalnya.